Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Pak Saleh. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya akan menjelaskan di sini bahwa di sini saya bertemu sebagai pengamat. Saya akan menilai Ibu dengan coaching dengan menggunakan logik penilaian. Di sini apakah Ibu sudah sesuai dengan apa yang didaftar atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coaching. Jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu pengiraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, satu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Pak, terima kasih. Jadi yang saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kira-kira kompetensi yang spesifik dikembangkan itu apa? Jadi yang spesifik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Lalu kira-kira indikator bagaimana yang diharapkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Jadi pada coaching kali ini saya ingin coaching mendapatkan solusi atas masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching. Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Nak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, jadi begini Nak. Hari ini kita akan ngobrol, itu membutuhkan waktu yang tidak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Ibu, tidak apa-apa. Jadi begini Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu memperhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya? Ya, saya memang terlalu seseorang Ibu untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu sudah bersedia membantu. Oh iya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Ya, jadi saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Apa lagi? Saya itu masih bingung Ibu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya Ibu. Iya. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Ibu. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya Ibu, soalnya kalau di dalam kelas ini bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau saya les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Oh, lalu bagaimana menurut kamu? Iya benar juga, apa yang dikatakan Ibu itu kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa Ibu, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Ibu itu tidak suka sama saya. Oh, jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya hanya ingin mendapat solusi yang tepat Ibu, agar tidak kesendir lagi dan mendapat nilai yang bagus Ibu. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan? Ya, kebetulan Ibu, les itu kan diadakan sore. Sedangkan waktu sore kan saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan juga orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena juga sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Keduanya sangat penting Ibu. Tapi saya belum bisa membagi waktu saat jadwalnya dan aturan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Ya Ibu, saya akan menemui guru bahasa Inggris Ibu.
coba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya juga akan minta dibuatkan jadwal les setiap Sabtu. Soalnya kan kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis. Kenapa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa Ibu, saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Oh iya, itu bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindakan yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Ya Ibu, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring kecuali untuk hari Sabtu. Iya, bagus sekali. Nah, memang harusnya seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Ya Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, nah, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa kok. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Saleh. Jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa saja kira-kira tercapai indikator yang sudah Ibu lakukan setelah proses coaching tadi? Iya, jadi ketercapaian indikator yang sudah saya lakukan tadi adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Misalnya saya menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dari alur tersebut bisa membuat coaching mendapatkan solusi dari masalahnya. Kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami dan mendalami lagi alur kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Itu saja Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu Ibu. Ya, Pak Saleh, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Saleh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, syukur alhamdulillah. Baik, Pak Saleh. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan terkait penilaian kepada Bapak. Saya sebagai pengamat akan menilai Bapak apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Jadi bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi coaching kali ini kompetensi yang saya terapkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Oh iya, baik. Jadi yang perlu Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Yang kedua saya akan bertanya kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih. Jadi ini kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah yang spesifik, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator bagaimana yang diharapkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Jadi indikator yang saya harapkan itu adalah ini bagaimana si coach ini bisa mendapatkan solusi atas masalahnya atau
dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Iya, baik sekali. Jadi yang ingin Bapak melihat indikator adalah mendapat solusi atas masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ya Pak. Kemudian itu dulu ya Pak untuk proses observasinya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kamu tidak apa-apa? Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Aku boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa? Iya Pak, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya yang sedang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu saya. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Oh. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Kalau begitu, coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Ya Pak, jadi begini, saya merasa kalau saya itu tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran Pak. Mengapa? Kira-kira apa yang membuat kamu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas Pak. Menyindir. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang pada saya sambil mirip ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi Pak. Lalu bagaimana menurutmu? Iya benar juga, apa yang dikatakan ibu itu kalau les bahasa Inggris itu sangat penting Pak. Terus, kenapa kamu tidak ikut les bersama? Bisa Pak, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya Pak. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Ya saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus Pak. Ya, kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatannya? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu saya sore hari itu harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu Pak. Karena itu sangat penting bagi saya. Oh, ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Ya sebenarnya kedua-duanya penting Pak. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya betul seperti itu Pak. Oh, kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Ya mungkin saya akan menemui guru bahasa Inggris. Kemudian saya mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapatkan video atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis Pak. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa Pak. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar Pak. Ya, itu bagus nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan segmen ini dengan Bapak? Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di kelas 1. Ya, bagus sekali nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka
maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan kamu belajar secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Pak, terima kasih Pak atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya nak, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Pak Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Yudi ya. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Jadi yang pertama, apa saja ketercapaian indikator yang sudah atau yang telah Bapak lakukan dalam coaching tadi? Beberapa indikator yang sudah saya lakukan tadi yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Misalnya di situ tadi saya menggunakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari alur tersebut. Itu bisa membuat coaching mendapatkan solusi dari masalahnya. Ya, baik. Jadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya, misalnya dengan tujuan, dan sekali kemudian identifikasi masalah, rencana aksi tanggung jawab, dan dari alur cerita tersebut bisa membuat coaching mendapatkan solusi dari masalahnya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang lain yang bisa dikembangkan yaitu saya ingin memahami dan mendalami lagi tentang alur cerita. Untuk kedepannya saya bisa melakukan coaching supaya bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya,